tapi Ibnu Hibban mensahihkan. Abu Dawud tidak berkomentar. Tapi fahuwa hasanun indahu, tapi hasan ya menurut Abu Dawud. Kemudian Imam Suyuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan sersan serius tapi santai. Bunyinya Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Dia menyebutkan orang yang meninggal, teman-teman. Padahal dari penjelasan teman-teman saya, dari asatidz saya, dari guru-guru saya, hadis ini bukan ditujukan kepada orang yang sudah meninggal, tetapi orang yang akan menghadapi sakratul maut, sedang sekarat. Jadi kalau ada kerabat kita, orang tua kita, atau siapapun di antara kita yang sedang menghadapi sakratul maut, maka bacakanlah Yasin. Namun perhatikan baik-baik, hadis ini lemah teman-teman ya. Hadis ini lemah. Kita lanjut dulu. Oke, poinnya sudah kita dapat bos ya. Dia sebenarnya mau bahas tahlilan nih. Oke, ini tapi fokusnya ke Yasin ya. Oke, kalau tahlilannya keutamaan berzikir, keutamaan majelis zikir, keutamaannya membaca Al-Quran, keutamaannya mendoakan mayit, itu sudah ada semua dalilnya bos ya. Sudah ada semua, tinggal Yasin nih. Yasin dipermasalahkan oleh Ibras. Yang pertama, katanya dia membaca Yasin itu indah sakaratul maut, ketika hendak sakaratul maut itu dibacakan Yasin maka akan memudahkan rohnya keluar, dan bukan setelah kematian, kata Ibras. Yang kedua, doif ya. Oke, langsung aja bos ya. Oke, ini kami akan mengutip dari kumpulan-kumpulan yang dirangkum oleh Syekh Al-Jail Shadiq bos ya. Nih bos, hadis tentang Yasin. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ala mautakum. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Shahahahu Ahmad, disahihkan oleh Ahmad, Tabrani, wal Hakim, wal Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah, At-Tayalusi wa ghairuhum ya. Kita cek satu persatu. Abi Dawud Kitabul Janaiz Babul Qiraah Indal Mayyit. Kemudian yang kedua Sunan Nasa'i Al-Kubra ma yuqra'u 'alal mayyit wa fi 'amalil yaum wal lailah lin Nasa'i ma yuqra'u 'alal mayyit wa lafdhu yuqra'u ala mautakum Yasin. Yang ketiga Sunan Ibnu Majah Kitabul Janaiz bab ma jaa fima yuqalu indal marid idza hadara wa lafdhuhu yuqra'uha inda mautakum yakni Yasin. Yang keempat Sahih Ibnu Hibban Kitabul Janaiz faslun fil muhtadar qira'atul surah Yasin. Kemudian yang kelima di Musnad Ahmad. Kemudian yang keenam Mu'jam Kabir Tabrani bos ya. Yang ketujuh Mustadrak Al-Hakim Kitab Fadhilul Quran. Kemudian yang kedelapan Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi bab ma yustahabbu min qiraatihi indahu. Kemudian 9 Musannafu Ibnu Abi Syaibah ma yuqalu indal marid idza hadara. Kemudian 10 Musnad At-Tayalusi ya. Ma usnida an Ma'qil bin Yasar. Lafadznya hampir sama bos ya. Iqra'u Yasin ala mautakum atau Iqra'u ala mautakum Yasin gitu-gitu bos ya. Kemudian Al-Jami' Shaghir lil Hafidz As-Suyuti bos ya. Ini semuanya hadisnya banyak teman-teman ya, di kitab-kitab banyak. Nih, hadal hadis dha'afahu ba'duhum lakin sahahahu Ibnu Hibban wa sakata anhu Abu Dawud wa huwa hasanun indahu. Wa hasanahu Al-Hafidz As-Suyuti aidan. Ini bos ya. Jadi ada yang mendhaifkan. Ini dari Pras ya. Kemudian tapi Ibnu Hibban mensahihkan. Abu Dawud tidak berkomentar. Tapi fahuwa hasanun indahu, tapi hasan ya menurut Abu Dawud. Kemudian Imam Suyuti juga menghasankan hadis ini bos ya. Ini rangkuman dari Syekh Jail As-Shadiq bos ya.
Kemudian kita lari lagi ke Ustadz Ma'ruf Khazin, bos ya. Judulnya laki-laki mempermasalahkan surat Yasin. Ini hujah Ustadz Ma'ruf Khazin. Tapi di sini Ustadz Ma'ruf Khazin disclaimer ya. Saya tidak sedang melawan sosok yang saya hormati. Saya juga tidak sedang berpolemik dengan gambar ormas Islam yang berada di poster ini, yaitu Muhammadiyah, bos. Ini tidak sedang menyerang maksudnya, bos. Ini hanya menyampaikan hujah, bos ya. 1. Membaca Yasin untuk orang yang sudah wafat tidak ada yang sah dari ajaran Nabi. Jawaban, jika yang dimaksud adalah tidak sahih, penjelasannya ada di nomor 2 nanti. Jika yang dimaksud bukan dari ajaran Nabi, maka jawabannya adalah membaca Yasin merupakan ijtihad ulama dari hadis berikut. Hadisnya sama lah ya kayak tadi itu, bos ya. Ya, Kemudian membaca Yasin untuk orang yang akan wafat atau sesudahnya berdasarkan fatwa beberapa ulama, diantaranya adalah kakek Ibnu Taimiyah. Oke, langsung artinya ya. Diantaranya adalah yang telah dikatakan oleh Al-Majdu atau Majduddin Abdus Salam At-Taimiyah, kakek Syekh Ibnu Taimiyah, tentang hadis bacakanlah Yasin di dekat orang-orang mati di antara kalian. Ini riwayat Abu Dawud, disahihkan Ibnu Hibban, sama ya. Hal ini mencakup orang yang akan mati maupun orang mati, baik yang belum dikubur dan yang sudah dikubur. Maka yang setelah kematian adalah hakikat, yang sebelum mati adalah majaz. Nomor 2. Hadis anjuran membaca Yasin di dekat orang yang akan wafat adalah dhaif. Kedhaifannya adalah, langsung artinya ya, Ibnu Qattan memberikan 2 alasan. Kedhaifannya karena sanad muntarib, status mauquf, dan majhulan keadaan Abu Usman dan bapaknya. Ad-Daraqutni mengatakan hadis ini sanadnya dhaif, mantannya tidak diketahui, tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam bab ini. Namun ternyata membaca Yasin di dekat orang yang akan wafat sudah diamalkan oleh beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya Sofwan berkata, Saleh bin Surai membaca Yasin di dekat Qudayf al-Qatfani. Isa bin Mu'tamir juga membacakan Yasin di dekat Ibnu Ma'bad, dan para guru berkata jika surat Yasin dibacakan di dekat orang yang akan mati maka akan ringan keluar ruhnya. Penilaian ulama salafi Syekh Su'aib Al-Naud, sanad asar ini adalah hasan, tidak disebutkan nama para guru, tidak berpengaruh seperti yang kami terangkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang terdahulu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai sanad ini hasan dalam kitab Al-Ishabah biografi Hudayf. Para perawi lainnya adalah terpercaya, para perawi hadis sahih selain Hudayf. Periwayatannya terdapat dalam kitab As-Sunan kecuali Tirmidzi. Kesimpulannya, membaca surat Yasin untuk orang yang akan wafat atau sesudahnya adalah masalah ijtihad. Dalil hadisnya menjadi khilafiyah para ulama, namun ada juga yang mengamalkan karena telah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi jelas teman-teman ya. Berarti khilafiyah. Syekh Jalal Shadiq, hadis itu banyak diriwayatkan oleh para imam hadis ya. Imam hadis sudah banyak meriwayatkannya. Kemudian jika masih ngeyel yang mengaku dhaif, maka akan diperkuat oleh amalan para sahabat, yang mana para sahabat Nabi ini membacakan surah Yasin di makam para sahabat yang lain. Itu membuktikan bahwasanya kedhaifan hadis ini terangkat menjadi hasan, bos ya. Bahkan menurut Syekh Jalal Shadiq ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan. Yang menghasankan termasuk Imam Abu Dawud dan Imam Suyuti, bos ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi apa yang katanya Harry Pras hanya belajar untuk mencari pembenaran dan kebenaran. Jadi ini berlaku untuk siapa? Sebenarnya yang di sini yang fokus untuk mencari pembenaran kelompoknya dan menyalahkan kelompok lainnya, itu dari siapa kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Oke.
Iya. Selama mereka itu punya sandaran dasar hadis, maka kita itu tidak boleh menyalahkan. Oke. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.